tahun 2024 kemarin sempat di keluarga itu ada perbedaan pendapat. KPU itu seperti apa sih? Susahnya, capeknya kita. Kalau Genji Bu ya, menurut saya itu lebih fleksibel orangnya dan cara komunikasinya agak ceplos-ceplos gitu Bu. Selamat datang di podcast Musik, ngobrol asik, demokrasi, dan kepemiluan. Ini merupakan episode perdana setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemimpin di mata generasi muda menuju pemimpin masa depan. Dan kita sudah kedatangan dua orang tamu, yaitu Bayu dan Sista. Silahkan diperkenalkan dirinya. Halo teman-teman pemilih semuanya, kenalin aku Bayu. Aku sebagai mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional. Halo teman-teman pemilih, kenalin aku Sista, aku juga mahasiswa Undiknas yang sekarang sudah mulai memasuki semester 7. Oke, terima kasih. Dan untuk informasi juga, mereka sekarang ini sedang melaksanakan PKL sampai Kota Denpasar, dan dari kemarin sudah ikut sama kita untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah pada saat MPLS. Nah, mungkin Bayu dan Sista kemarin itu sudah ikut ya, sudah tahu apa yang dijelaskan oleh narasumber kita tentang demokrasi, tentang pemilu dan partisipasi. Untuk kemarin, pemilu kemarin, kira-kira kalian menggunakan hak pilih nggak? Berpartisipasi nggak kemarin? Sudah pasti berpartisipasi. Oke, umur kalian berapa sih? Saya 21. Rahasia ya? Satu jalan atau kurang? Jadi kemarin itu pas pemilu atau pemilihan ada nggak yang berkesan atau pengalaman apa yang kalian dapat kemarin? Kalau saya sih kemarin ya, di tahun 2024 kemarin sempat di keluarga itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mendukung salah satu partai dan ada yang sangat mengidolakan salah satu paslon. Jadinya ya di dalam keluarga ini terpecah belah pada saat itu. Namun saya juga sempat diajak untuk pilih ini aja, tapi waktu itu saya nggak mau dan saya tetap mencari informasi paslon mana yang terbaik menurut saya dan untuk masa yang akan datang. Itu sih. Kalau Bayu? Kalau saya sendiri karena sudah 2 kali Bu ya. Yang pertama itu lumayan pengalaman yang sangat enggak saya lupakan ya, berkesan banget karena di situ saya sebagai saksi salah satu partai. Jadi kemudian di kemarin 2024 itu saya sebagai pemilih, dan karena saya udah magang di KPU provinsi kemarin, jadinya saya tahu juga di setiap TPS tuh kayak gimana sih rangkaian kegiatannya gitu. Tapi kan kemarin sudah tahu dong, di magang di provinsi itu KPU itu seperti apa sih? Susahnya, capeknya kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin Bayu punya teman atau saudara yang waktu itu nggak memilih, ada nggak? Kalau di keluarga saya sendiri tuh harus semuanya memilih menggunakan hak suaranya. Terus kemarin itu kira-kira pas sosialisasi atau acara yang dilakukan oleh KPU itu apakah sudah mengena ke masyarakat sehingga mereka tuh bisa meningkatkan ikut berpartisipasi ke TPS? Menurut kalian bagaimana dengan? Kalau menurut saya sendiri dari kemarin itu sosialisasinya sudah cukup banyak sekali. Cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan di sosial media karena zaman sekarang kita tahu zaman digital, semua orang menggunakan teknologi handphone. Jadinya alangkah lebih baiknya kalau kedepannya lebih banyak sosialisasi di media. Jadi lebih kekinian lah ya. Kalau Sista ada? Kalau saya kan dari Lembongan nih. Kalau untuk KPU itu ke Lembongan kayaknya susah untuk bersosialisasi seperti itu. Jadinya saya tuh waktu itu nggak dapat sosialisasinya, tapi untungnya di sosial media itu KPU udah gembor-gemborin soal sosialisasi harus milih lah. Gitu. Jadinya saya jadinya teredukasi juga harus cukup lah ya informasinya. Baik, itu tadi dari Sista dan Bayu pengalamannya di pemilu tahun kemarin. Nah, itu kan pemilu itu ada dukungan kepada pemimpin. Sekarang untuk kalian sendiri, ada nggak sih yang mendukung kalian dalam kegiatan kalian selama ini, terutama mungkin masih sekolah ya, edukasi ataupun di kehidupan sehari-hari? Sista mungkin? Pastinya ada ya, teman-teman sejawat mungkin yang mendukung. Saya kan sempat jadi wakil ketua di UKM ya. Saya tuh kalau saya memberikan suatu ide itu pasti didukung seperti itu. Dan mungkin teman-teman PKL kan udah dari lama juga
aja. Jadinya kalau saya mengeluarkan suatu pendapat itu sih kita berdiskusi panjang dan mungkin menemukan titik temu yang dimana pada saat itu pasti saling mendukung. Nah kalau saya sendiri agak berbeda ya dengan Sista. Kalau orang yang mendukung saya sama ini udah pasti tentunya keluarga, ibu saya, kakak saya tuh benar-benar memberi dukungan moral untuk saya dalam kegiatan apapun yang itu saya lakukan. Sementara untuk diragukan ya tadi Bu ya, yang meragukan saya itu banyak Bu. Contohnya ini yang sekarang ini teman-teman PKL saya dan juga teman-teman organisasi saya. Kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua KM periode sebelumnya. Tapi walaupun kita diragukan, bukan berarti itu konteksnya selalu negatif. Tapi di sana kita dilatih untuk bisa introspeksi, untuk bisa mengenali apa sih yang kurang dari kita. Jadi tergantung perspektif kita untuk melihat diragukan itu mau dibawa kemana, untuk jadi motivasi atau kita down. Itu jadi apa ya istilahnya motivasi kita ataupun hal yang bisa kita ambil untuk meningkatkan diri kita, kapasitas kita, kompetensi kita. Baik teman pemilih, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube KPI Kota Denpasar. Baik teman pemilih, kembali lagi kita di podcast Ngosik, ngobrol asik, demokrasi dan kepemiluan. Masih bersama Sista dan Bayu. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Menurut kalian, apa sih yang membedakan gaya kepemimpinan anak muda dengan generasi sebelumnya? Mungkin dari cara komunikasi, pengambilan keputusan, atau budaya kerja, atau mungkin hal yang lainnya. Mungkin dari Bayu dulu. Kalau dari saya sendiri tentang gaya kepemimpinan Gen Z dengan generasi sebelumnya itu, kalau Gen Z Bu ya, menurut saya itu lebih fleksibel orangnya dan cara komunikasinya agak ceplos-ceplos gitu Bu. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu kelihatannya lebih gimana ya, lebih tegang gitu, lebih terpaku pada aturan. Kalau menurut saya pemimpin di zaman sekarang tuh terutama Gen Z ya pastinya lebih dekat dengan teknologi. Jadinya Gen Z itu apa-apapun jadinya lebih fleksibel dan adaptif, terutama ketika memberikan informasi kepada teman setingkat atau bawahannya mungkin bisa lebih fleksibel seperti itu. Jadi teknologi itu sangat mendukung Ya, dan sangat mendukung, sangat relevan dalam pelaksanaan kita di sehari-hari ya. Dan untuk menurut kalian, teknologi yang tadi dibilang sama Sista itu kan lebih ke media sosial sih, lebih banyak orang tuh scrolling atau mencari informasi lewat media sosial. Media sosial itu menjadi sebuah kekuatan atau malah hambatan? Ya, betul. Tentu dua-duanya ya, karena teknologi itu kan jika kita pandai menggunakan teknologi maka teknologi itu akan berpihak sama kita. Tapi ketika kita tidak tahu teknologi maka itu kayak menjadi bumerang gitu, kayak menjadi senjata makan tuan. Jadi menurut saya teknologi itu bisa menjadi kekuatan maupun menjadi tantangan. Jika kita pandai dalam menggunakan teknologi itu akan menjadi kekuatan karena ya seperti yang kita tahu kita bisa nge-branding diri lewat sosial media seperti itu. Kita bisa membentuk citra diri kita sendiri melalui sosial media, entah itu citra yang buruk maupun citra yang baik. Tapi tantangannya itu juga kita harus berhati-hati dalam sosial media karena sosial media itu bisa menjadi apa ya, menjadi bumerang ke diri kita sendiri karena satu aja salah kata kemungkinan tekanan dari netizen society dalam media sosial itu bisa sangat membunuh kita seperti itulah. Tadi bagaimana? Kalau menurut saya sendiri setuju banget apa yang dibilang Sista. Jadi media sosial itu ibaratkan pisau bermata dua, bisa menguntungkan kita juga bisa menjerumuskan kita gitu. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi bijak-bijak Bijak sana ya. Ya. Baik, sekarang terkait isu yang sedang terjadi di Kota Denpasar, menurut kalian apa sih hal yang paling harus kita waspadai sebagai generasi muda ya? Silakan Bayu. Nah, kita sebagai Gen Z, apalagi di Denpasar, orang-orang bilangnya anak Kodia sih ya. Kita sering kali melihat gitu ya, ada beberapa masalah di tempat kita ini. Kalau dari kacamata saya, itu ada pertama macet, itu udah pasti Bu. Terus yang kedua sampah lingkungan, dan yang ketiga urusan mengenai pendatang yang buat onar, oknum pendatang yang buat onar. Itu tiga masalah itu yang kita sebagai anak muda tuh concern gitu loh, masalah itu Bu. Lingkungan,
Dan kemacetan itu tadi lingkungan sampah, bisa ibu lihat sekarang banyak banget sampah-sampah di sungai itu ya, limbah-limbah itu, terus juga kemacetan di mana-mana, apalagi di Sanur luar biasa. Dan terakhir tuh oknum pendatang yang sering buat rusuh aman-aman. Oke, kalau Sista gimana? Dari pendapat dari sih saya sangat setuju ya, dan anak zaman sekarang tuh kayak orangnya tuh nggak pedulian terhadap yang ada di sekitarnya, lingkungan, termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Jadi mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang perlu ditingkatkan itu adalah awareness-nya atau kepedulian terhadap lingkungan di sekitar, terhadap orang-orang di sekitar, karena masih banyak orang yang membutuhkan kita. Dan jangan kita bersikap acuh tak acuh, karena kita sebagai generasi muda akan memimpin nantinya di masyarakat yang akan datang. Jadi kalau kalian sendiri nih, contoh dari kalian untuk peduli terhadap lingkungan itu seperti apa? Nah contohnya, tanya sih ibu ya, simple banget. Untuk masalah di lingkungan loh, gampang banget itu. Secara udah pasti buang sampah pada tempatnya, itu udah pasti, karena Denpasar, kita tahu Denpasar kita tercinta ini udah mulai semrawut gitu, banyak sampah tuh ya. Dengan kita buang sampah sembarangan itu udah kita membantu gitu. Terus yang kedua itu menurut saya, kita kalau misalnya ada, sekarang kan ada kendaraan umum kayak bus gitu, kita bisa menggunakan itu ketimbang dengan kendaraan pribadi, bisa dimanfaatkan. Berarti dari bus yang teman bus ya, teman bus itu sangat bermanfaat. Tapi menurut kalian tuh selama ini nggak sih masih dipandang sebelah mata ya? Sepertinya kalau saya lihat sekarangnya masih sepi banget yang menaiki. Terakhir untuk kalian, apa sih pesan kalian untuk teman-teman pemilih yang mungkin punya ide cemerlang tapi masih takut atau ragu untuk memulai langkah pertama mereka? Mungkin teman pemilih ya, menurut saya jangan ragu untuk mengeluarkan suatu pendapat, jangan ragu untuk mengeluarkan suatu ide, karena sebenarnya pemimpin-pemimpin itu juga butuh ide-ide dari kita. Karena saya kan sempat juga jadi pemimpin, dan saya sangat membutuhkan pendapat dari teman-teman juga seperti itu. Karena terutama kita di Gensi itu sangat dekat dengan teknologi, otomatis kita harus memberikan suatu nasihat gitu terkait apa yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial, apa yang harus kita jaga dalam bersikap, karena di dalam media sosial itu sangat berbahaya ya, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang udah mempunyai nama gitu. Untuk kalau saya sendiri itu buat teman-teman pemilih, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan pendapatnya. Mungkin teman-teman merasa takut dijudge duluan, tapi jangan pernah merasa takut duluan, karena kalau kalian belum mencoba itu kalian nggak pernah tahu apa rasanya. Jadi jangan pernah untuk memulai sesuatu. Jangan takut untuk mencoba. Baik, demikian tadi dari Bayu dan Sista. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di podcast Musik, ngobrol asik, demokrasi dan kepemiluan. Baik, kembali lagi kita di podcast Musik, ngobrol asik seputar demokrasi dan kepemiluan. Sekarang segmen kilat merupakan pertanyaan cepat untuk kalian berdua. Sekarang buku atau smartphone, Sista? Smartphone. Bayu? Smartphone. Kerja kantoran atau kerja dari mana saja, Bayu? Kerja dari mana saja? Bisa satu kata untuk menggambarkan kepemimpinan. Sista? Adaptif. Tanggung jawab. Kenapa adaptif, Sista? Karena kan setiap zaman tuh setiap generasi itu memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Terus juga di zaman saat ini sangat cepat ya untuk seiring perkembangan teknologi ini kan sangat cepat ya, apapun bisa berubah, teknologi itu bisa diperbarui terus. Jadi ya pemimpin itu harus adaptif terhadap hal seperti itu. Terhadap perubahan. Ya, terhadap perubahan. Bayu, bagaimana tanggung jawab? Jadi sebagai pemimpin itu harus berani mengambil tanggung jawab atas segala yang ia putuskan, baik itu keputusan dia atau segala sesuatu yang dibuat oleh timnya. Jadi tanggung jawab dan adaptif merupakan kata dari mereka berdua. Jadi itu harapan mereka kepada pemimpin kita supaya bisa bertanggung jawab dan juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, demikianlah tadi teman pemilih obrolan kita dengan Sista dan Bayu. Terima kasih sudah datang di podcast Musik, dan mungkin bisa kita ambil ya kesimpulan bahwa
pemimpin itu harus yang adaptif, mengikuti perkembangan waktu, perkembangan zaman. Jangan hanya berpatokan pada hal yang di situ-situ saja. Kita ikuti perkembangan teknologi, zaman, dan juga tetap harus bertanggung jawab terhadap rakyat dan seluruh tanah air Indonesia kita ini. Baik teman-teman, itu tadi episode perdana podcast Musik Ngobrol Asik seputar demokrasi dan kepemiluan. Jangan lupa like channel YouTube KPU Kota Denpasar dan juga media sosial yang ada di bawah ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.